Halo semua, perkenalkan nama saya Andreas Somera Siombi dan rekan saya Marcelus Dimas Wicaksono. Dan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai Galileo Galilei. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan namaku Galileo Galilei. Aku lahir di Pisa tahun 1564. Ayahku bernama Vincenzo Galilei dan ibuku bernama Giulia di Cosimo Amati. Saat muda, aku menempuh pendidikan di Universitas Pisa. Tapi, aku berhenti karena adanya urusan keuangan. Meski begitu, pada tahun 1589, aku mampu mendapat posisi sebagai pengajar di universitas itu. Kemudian, aku bergabung dengan Universitas Padua dan menetap di sana hingga pada tahun 1610. Dalam masa inilah, aku menciptakan tumpukan inovasi dalam hal penemuan-penemuan ilmiah. Aku sangat suka membuat alat yang dapat membantuku dalam bereksperimen dan menjawab hipotesisku. Aku membuat kompas, termometer, bandul, dan juga teleskop. Namun, bagaimana caraku mendapatkan teleskop sebagai penemuanku? Cerita bermula dari dua anak yang sedang bermain-main di sebuah toko yang membuat kacamata. Mereka menemukan bahwa jika mereka memegang dua lensa dalam satu garis dan melihat melaluinya, mereka bisa melihat baling-baling cuaca yang berada di atas menara gereja yang jauh. Dan itu benar-benar tampak seolah-olah itu tepat di depan jendela mereka. Saat aku mendengar hal ini, aku sangat tertarik untuk memulai percobaan dengan lensa. Dan aku menemukan bahwa ketika aku menunjukkan alatku dengan lensa ke arah bintang-bintang di malam hari, aku bisa melihat semuanya melalui teleskopku. Dan fakta bahwa tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Aku adalah orang pertama yang bisa melihat planet dari jauh dan tampaknya seolah-olah mereka dekat dengan kita. Dan aku bisa melihat beberapa bintang yang belum pernah dilihat orang-orang sebelumnya. Aku melihat pola cahaya dan bayangan di permukaan bulan dan menemukan fakta bahwa permukaan bulan kasar dan tidak rata. Aku bahkan menebak seberapa tingginya permukaan bulan jika dibandingkan dengan ketinggian beberapa gunung di bumi. Di situ aku juga menemukan 4 bulan besar yang mengorbit Jupiter dan mereka sekarang bernama Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Kemudian aku membuat pengumuman yang paling kontroversial. Aku yakin, berdasarkan pengamatanku, bahwa matahari tidak bergerak mengelilingi bumi. Sebaliknya, bumilah yang mengorbit matahari. Aku memang bukanlah astronom pertama yang mengatakan bahwa bumi bergerak mengelilingi matahari. Tapi aku menjelaskan begitu jelas bahwa ada banyak hal yang terjadi dari 500 tahun yang aku yakin bahwa kamu tidak merasa seolah-olah bahwa kamu sedang berdiri di planet yang berputar pada porosnya. Yang bergerak melalui ruang yang kecepatannya mencapai beberapa ribu kilometer per jam. Tapi kita tahu bahwa teks-teks dalam Alkitab yang tampaknya mengatakan bahwa bumi adalah tempat bagi manusia yang sempurna dan berarti bahwa bumi merupakan pusat dari tata surya. Apapun yang dikatakan Galileo menjadi sebuah dasar bagaimana orang lain bereaksi ketika Galileo mengatakan keras dan jelas bahwa bumi adalah yang bergerak, bukan matahari yang bergerak. Tapi versinya tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang orang bisa amati. Jika Galileo benar, itu berarti kita benar-benar harus memikirkan kembali tentang bagaimana memahami apa Alkitab katakan. Ini bukan situasi yang sepenuhnya mustahil, karena banyaknya pakar Alkitab telah mengatakan bahwa tidak semua hal dalam Alkitab harus dipahami secara harfiah. Bahkan apapun dalam Alkitab yang benar-benar masuk akal jika mereka dipahami sebagai metafora ataupun kiasan. Kalau demikian, Yejan merasa bahwa besar demikian seharusnya tidak mereka katakan kepada. Aku bisa berbicara tentang gagasannya sebagai teori yang tampaknya sesuai dengan beberapa pengamatan, tapi aku tidak seharusnya bahwa aku yakin bahwa ide-ideku merupakan sebuah kebenaran. Saat itu aku yakin akan kebenaran
Aku tidak bisa diam saja dan menunggu. Itu adalah situasi yang mustahil karena kita sangat kuat pada saat itu. Aku khawatir dan setuju untuk tetap diam. Namun, aku melanggar perjanjian itu dan berbicara lagi soal teoretik. Aku jadi dan dinyatakan bersalah di pengadilan. Kemudian aku dijadikan tahanan rumah yang disiapkan oleh orang berwenang. Kemudian aku tinggal di sana selama sisa hidupku untuk mengembangkan ide-ide dan menulis sebuah buku ilmiah. Kan mungkin berpikir bahwa situasi ini akan membuat diriku menjadi nilai religius. Tetapi terlepas dari perselisihan dengan gereja, aku tetap menjadi orang religius, tidak menyatukan niatku untuk membaca dan menghargai Alkitab. Aku percaya bahwa kita dapat bersikap ilmiah karena akan memberi kita akal budi, pikiran, dan otak yang dapat kita gunakan untuk mempelajari alam dan berpikir tentang bagaimana cara kerjanya. Jadi menurutku, mengapa Allah mengadakan diri dan menggunakan Alkitab untuk memberitakan bagaimana alam semesta bekerja secara pasti. Untuk itu, ilmu Alkitab bagi kita tujuan lain. Tulisan dalam Alkitab apa berbeda kayaknya, khususnya dalam menulis hal-hal yang berbeda. Aku berpikir bahasa yang digunakan dalam Alkitab adalah bahasa visual dan menggambarkan serangan yang tampak berbentuk kecil. Tulisan itu adalah penyampaian pribadi tentang kehidupan orang-orang dan perjuangan mereka mengenai hal besar tentang Alkitab. Aku berpikir bahwa orang-orang berjuang dalam pertanyaan-pertanyaan besar, bahkan masih membingungkan kita hingga hari ini. Hal-hal seperti yang seharusnya dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita dapat membuat perbedaan yang positif. Aku mengingat bahwa ada seorang karya yang berkata bahwa Alkitab dimaksudkan untuk mengajarkan kita tentang bagaimana pergi ke surga, dan bukan bagaimana surga. Akhirnya, aku berpikir bagaimana kalian terkenal pada top mendapatkan masalah gereja. Percaya bahwa sepanjang hidupku, sangat penting untuk memiliki antara komponen religius dan pengetahuan. Sampai jumpa di lain waktu.